Lalu pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya yang biasa atau mungkin yang kerap kali dikomentari orang yang memang belum sungguh-sungguh bergabung atau mungkin belum mendalami apa itu gerakan karismatik. Banyak yang kerap kali mengatakan, "Lah, itu doa kok pakai tepuk-tepuk tangan, menari-nari, melambaikan tangan, kok resting in spirit, lalu berbahasa roh." Nah, itu sebenarnya peristiwa psikologis belaka, ataukah itu juga bisa diterangkan secara iman? Lalu yang paling utama pertanyaannya adalah, apakah itu tidak sesat ya? Nah, bagaimana komentar Monsir akan hal ini? Monsinyur Maaf, masih suara mute. dari Monsinyur ke mute. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Jawabannya begini. Apakah pembaruan karismatik Katolik meniru gerakan karismatik Protestan? Saya yakin kalau melihat awalnya pada tahun 1967 mereka mengadakan persekutuan ekumenis, ya memang meniru, ya lagu-lagunya hampir semua diambil dari kelompok mereka. Tepuk tangan yang mungkin dalam gereja Katolik tidak begitu populer, tidak begitu biasa, itu berasal dari kelompok ini. Tetapi jawaban pertama yang saya berikan, kalaupun persekutuan doa karismatik mengambil alih dari Protestan, apa salahnya? Kalau memang itu bagus, mengapa kita tidak mau meniru? Itu yang pertama. Yang kedua, tepuk tangan dalam doa, menyanyi, menari, ya, bahkan mungkin berlutut, mengangkat tangan, itu bukan asli Protestan juga. Karena semua itu juga berasal dari kitab suci. Kalau kita mau mempelajari kitab Perjanjian Lama, terutama Mazmur, ya, sangat jelas bahwa liturginya orang Israel itu sangat meriah. Ada tarian, ada tepuk tangan, ada alat-alat musik yang bermacam-macam. Kadang mereka berlutut, kadang merebahkan diri. Mereka mengangkat tangan, mereka bersaut-sautan. Jadi ini dalam Alkitab ada. Tidak perlu dipersoalkan menurut saya. Tapi yang penting kita harus sadar bahwa ini bukan sesuatu yang esensial. Artinya, kalau ada orang yang berdoa dengan cara hening, itu tidak salah juga. Kalau ada orang yang tidak mau menyanyi dengan bertepuk tangan, itu juga tidak apa-apa. Apakah ini psikologis? Ya dan tidak. Ya, saya pribadi, saya yakin bahwa sifat orang itu beda-beda. Secara psikologis ada yang senang dengan menyanyi dengan suara keras, tepuk tangan. Tapi ada yang lebih senang hening. Kalau kita mau berdoa, kita harus menghargai masing-masing pribadi. Jangan memaksa orang-orang, maaf,
orang-orang Afrika kebanyakan kalau berdoa tidak bisa diam. Dalam pertemuan internasional, kalau ada ekaristi atau pokoknya ada ibadat, ciri dari mereka yang berasal dari Afrika itu hidup. Teriak-teriak, ada kendang, ada itu, tarian. Nah, kalau itu dibungkam, gereja tidak mengizinkan, itu membuat mereka beribadat dengan rasa apa ya, tidak ada keaslian. Tetapi sebaliknya orang Jawa yang biasa meditasi, semua diam, dipaksa untuk menari, menyanyi, bertepuk tangan. Seringkali mereka tidak bisa. Jangan salahkan mereka kalau tidak bisa. Masing-masing punya sifat pembawaan sendiri. Itulah yang bisa saya katakan. Yang terakhir tadi itu sesat atau tidak, ya otomatis sudah terjawab, Monsinyur ya. Kita tidak bisa mengatakan Ya, jawabannya tidak sesat. Yang terjawab tidak sesat. Ya, karena sesuai dengan Alkitab. Itu pasti Ya. niru-niru. Kalau niru-niru itu sesat. Nah, iya kan? Terjawab sih, itu doa pembuka itu bisa sampai setengah jam gitu ya. Seperti yang Monsinyur jelaskan tadi. Dan itu memang terjadi di tempat kita. Maka pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan dengan gerakan-gerakan tangan dan lain sebagainya, ada yang mensinyalir, jelaskan dari zaman Mazmur, zamannya Raja Daud itu sudah biasa dengan tari-tarian, dengan rebana. Nah, itu kan sudah biasa mengekspresikan sebuah doa. Itu bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang sesat. Dasar biblis juga sudah ada, tadi Monsinyur menerangkan sejarah perkembangan juga demikian. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa semakin terbuka wawasannya dan juga ada informasi baru yang sudah disampaikan Monsinyur. Lalu kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Monsinyur ya. Nah, ini yang tadi sudah diterangkan itu ingin dan apakah menjamin hidup mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang yang bisa berbahasa roh atau orang yang memiliki karunia-karunia yang menjadi ciri khas gerakan karismatik, apakah itu sudah sebuah jaminan? Saya jawab mulai yang resting in the spirit, ya. Itu salah satu istilah, masih ada beberapa istilah yang sinonim tapi maksudnya sama. Dalam persekutuan doa karismatik, dalam seminar hidup baru dalam roh, ketika ada doa untuk mohon pencurahan Roh Kudus, ya banyak mendapat penumpangan tangan, tiba-tiba menggeledak gitu. Resting. Ya, itu namanya resting. Itu terjadi di dalam konteks doa karismatik, maka orang yakin bahwa terjadi karena pengaruh Roh Kudus. Ya, maka judulnya resting in the spirit. Itu berarti pengalaman rohani yang tidak biasa,
karena pengaruh Roh Kudus yang nyata dalam kesempatan itu, seakan-akan inderanya tidak tahan, lalu lemas gitu, dan tidur. Tapi ada yang mengatakan itu bukan pingsan, itu sebenarnya kesadaran masih ada, tapi tidak berdaya. Kalau itu berasal dari Roh Kudus, maka sifatnya menghibur, sifatnya menyembuhkan, dan sifatnya juga untuk membebaskan dari belenggu-belenggu tertentu. Kalau dari Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang ketika didoakan itu jatuh betul-betul dari Roh Kudus? Pasti. Apakah kadang itu karena pengaruh suasana sehingga itu namanya semacam sugesti massal. Ya maaf, ini baru pertanyaan ya. Ada yang mempersoalkan, dari mana kita bisa memastikan itu pasti dari Roh Kudus? Ya menurut saya sulit memastikan. Kalau ada orang yang kesurupan di luar, bukan Roh Kudus ya, tapi kesurupan, itu suka menular juga. Iya. Itu ada profesor psikologi yang menerangkan bahwa dalam keadaan bersama-sama begitu, satu orang menjerit, kadang terjadilah orang yang punya beban psikologis yang terlalu besar, ikut menjerit, ikut jatuh. Tapi apakah itu karya Roh Kudus? Ada yang mempertanyakan. Sekali lagi jangan salah sangka. Hanya dipertanyakan apakah Roh Kudus. Tapi kalau itu resting in the spirit benar-benar, itu artinya orang semacam masuk dalam suasana trans, ya, ekstatik, ya, semacam ekstase para kudus kalau bertemu Tuhan. Nah, karena itu badannya secara fisik itu badannya tidak kuat. Lalu adalah terjadi yang namanya spirit, resting in the spirit. Begitu ya. Oh ya. Terima kasih Monsinyur. Lalu berkenaan dengan bahasa roh itu, bagaimana itu Monsinyur? Kalau kita lihat di Alkitab, itu kan Rasul Paulus kerap kali menggunakan kata bahasa roh yang sepintas saya lihat ada berkali-kali Rasul Paulus itu entah di Korintus dan juga di surat-surat yang lainnya menyebutkan soal bahasa roh. Apa sebenarnya bahasa roh itu? Ya, maaf saya lupa tadi mulai dengan resting in the spirit dengan efeknya ya. Kalau itu benar-benar dari Roh Kudus. Sekarang manifestasi lain dari Roh Kudus yang sedang berkarya pada seseorang adalah yang namanya berbicara dalam lidah. Itu terjemahan lurus-lurus dari bahasa Yunani, ya. Lalein glose atau lalein glossais, lalu menjadi kata benda glossolalia itu. Menurut para ahli gerakan karismatik, yang digambarkan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 paling jelas. Benar. Itu ada dua. Berbicara dalam bahasa roh berbeda dengan berdoa dalam bahasa roh. Ya. Kalau berdoa dalam bahasa roh itu dialami oleh hampir semua katanya. Dan kemampuan itu menetap. Kecuali kalau tidak dijaga, tidak dipakai, ya mungkin hilang. Tapi kalau tidak, kemampuan untuk berdoa dalam bahasa roh itu tidak hilang. Suatu bentuk doa yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh akal budi. Suatu bentuk doa yang berasal dari dorongan Roh Kudus, sehingga manusianya mengeluarkan suatu doa yang dia sendiri tidak tahu itu apa. Karena bahasanya tidak dia mengerti, juga orang yang mendengar dia juga tidak mengerti apa itu. Nah, itu namanya berdoa
dalam bahasa roh. Terjemahan LAI Alkitab kita berdoa dalam bahasa roh. Tetapi aslinya berdoa dalam lidah. Lalu para ahli ini mengatakan arti kedua dari berbicara dalam lidah itu adalah suatu semacam nubuat. Jadi ada suatu nubuatan yang terjadi hanya sekali-sekali saja. Bahasa Inggrisnya tuh passing manifestation. Jadi tidak selalu ada, tapi muncul sesekali dan lalu pergi. Dan ini disamakan dengan semacam Pantekosta pada Kisah Para Rasul pasal 2. Beda. Tapi masalah saya, bagaimana Paulus dalam satu pasal 1 Korintus 14 dengan kata-kata yang sama berbicara tentang hal yang berbeda. Itu yang menjadi pertanyaan saya pribadi. Tapi saya tidak boleh mengatakan yang pribadi saja, melainkan apa yang dikatakan oleh banyak orang yang menggeluti karismatik ini. Maka saya mau share screen lagi. Apa yang terjadi, apa yang saya lihat, ini itu bahasa roh. Saya kutip aja, ya. Saya kutip. Pertama, kutipan dari buku Aneka Karunia Satu Roh, Surat Gembala mengenai pembaruan karismatik Katolik yang dikeluarkan oleh para uskup Indonesia tahun 2006. Nah, dalam buku itu digambarkan macam-macam karunia Roh Kudus yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 12 dan ayat pasal 14 tadi. 1 Korintus 12 dan 14. Nah, misalnya, lalu ini mengutip satu contoh. Misalnya, bahasa lidah adalah karunia roh yang sering tidak tergantung dari emosi dan berupa doa pujian atau permohonan pribadi serta disadari oleh pendoanya. Disadari, ini bukan doa yang tidak sadar begitu. Lalu dikatakan lebih lanjut oleh para uskup, layaklah pelaksanaannya dalam suasana damai serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Karena itu bisa diatur. Mau berdoa dalam bahasa roh atau tidak, bisa diatur. Bahkan perlulah orang ingat-ingat kata Paulus bahwa dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Ya, itu penjelasan bahasa roh menurut buku yang tadi dikeluarkan oleh para uskup. Sekarang saya kutip dari buku Baptisan dalam Roh Kudus yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Internasional PKK, khususnya dari Komisi Ajaran Iman. Jadi ini dari PKK internasional. Pengajaran Paulus menyatakan secara tidak langsung bahwa ada 2 macam bentuk karunia bahasa roh. Itu yang saya katakan tadi ya. Tafsirannya ada 2. Pertama, bahasa roh dapat menunjuk kepada suatu rahmat bagi doa dan pujian dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Semacam doa hati tanpa akal budi. Itu digerakkan Roh Kudus. Kedua, jenis kedua, bahasa roh dapat menunjuk kepada suatu pesan di muka umum bagi perkumpulan itu. Pada yang disebut terakhir ini, arti kedua ini, dibutuhkan seseorang yang memiliki karisma menafsirkan bahasa roh untuk menyampaikan artinya kepada jemaat. Nah, ini mirip sekali dengan karunia yang disebut di tempat yang berdekatan, yaitu karunia nubuat. Pertanyaannya, maaf, agak sulit
menerima pembedaan ini karena dalam Korintus 1 Kor 14:5 maupun tadi 1 Korintus 4, di mana dibedakan yang satu berdoa dalam bahasa roh, yang satu semacam memberi nubuatan, sebenarnya istilahnya sama. Ya, istilahnya sama. Tapi saya tidak mau mempersulit, saya hanya mau menerangkan bahwa bahasa roh yang dialami oleh penganut-penganut karismatik itu minimal bisa dikaitkan dengan 1 Korintus 14, di mana ada orang berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti diri sendiri maupun oleh orang lain, dan itu untuk menunjang kehidupan pribadi, membangun diri sendiri, suatu cara berdoa yang membangun diri sendiri. Sedangkan karunia-karunia lain diberikan oleh Tuhan untuk membangun jemaat, untuk pelayanan untuk orang lain. Itu beda antara karunia berbahasa roh dengan karunia-karunia seperti nubuat, karunia menyembuhkan, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Monsinyur atas penjelasannya. Lalu yang tadi itu Monsinyur juga mengambil dari 1 Korintus. Saya pun juga ini membaca di 1 Korintus bab 12 itu ada juga Rasul Paulus mengatakan ada memang karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh ternyata juga bisa ditafsirkan. Lalu kalau merangkai semua yang sudah dijelaskan Monsinyur, ini juga terbesit pertanyaan dalam diri saya sendiri. Lah bahasa roh ini kan, atau mungkin bahasa lidah itu yang tadi Monsinyur jelaskan, ini kan tidak masuk di dalam sebuah akademis gitu ya. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia ada kurikulumnya, dan juga ada tolok ukurnya, yaitu dengan ujian-ujian, sehingga orang bisa dikatakan, oh kemampuan bahasa Inggrismu, bahasa Indonesiamu sekian, atau bahasa yang lain, bahasa Inggrismu sekian kemampuannya, dan lain sebagainya. Lalu dalam bahasa roh bagaimana ya kita bisa mengukur kemampuan seseorang dalam bahasa roh, lalu bagaimana kita juga bisa memastikan seseorang itu memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini kan sesuatu yang tidak ada ukurannya, Monsinyur. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya, yang Romo kutip tadi dari 1 Korintus 12, itulah yang pendapat kedua, artinya kemungkinan kedua, arti kedua. Kalau kata berbicara dengan lidah, langsung dikaitkan dengan perlunya menafsir, perlunya ada orang lain yang menafsir, itu pengertian kedua, yang mirip dengan karunia bernubuat. Sedangkan yang lain yang mengatakan bahwa Paulus lebih suka berbicara dengan 5 kata yang bisa mengajar orang lain daripada beribu-ribu dalam kata roh, itu lebih ke arah berdoa, ya kan? Nah, apa ukurannya, apa kepastiannya? Menurut saya tidak ada kepastian. Hanya kita boleh yakin, ya, boleh yakin, hampir pasti kalau orang memang jujur mengikuti pembaruan karismatik, terbuka pada Roh Kudus, bertobat dan lain-lain, mengalami itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, artinya bisa berbicara bahasa roh itu hal yang umum. Tapi tidak berarti bahwa itu harus. Ada orang yang bertahun-tahun ikut dalam gerakan karismatik tidak atau belum mendapat. Tapi kalau kembali pada pernyataan atau pertanyaan pertama, karunia-karunia ini dibagikan oleh Roh Kudus, ya, kepada yang satu karunia ini, kepada yang lain karunia itu.
Berupa karunia. Maka kesimpulannya bahwa karunia-karunia ini sifatnya gratis, ya, pemberian, dan tidak harus, tidak bisa dipaksakan, boleh diminta, boleh dimohonkan, tetapi tidak bisa dipaksakan karena namanya aja karunia gratis yang dibagikan oleh Roh Kudus. Kepada yang seorang karunia ini, kepada yang lain karunia itu, ya begitu. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah tadi itu. Kan tidak sama dengan di akademik ya. Misalnya di kuliah di sekolah tinggi atau di sekolah beda, segala-galanya bisa diuji dengan ujian dan lain. Ini kan tidak bisa. Satu-satunya cara untuk menilai apakah orang itu sungguh-sungguh berbicara dalam bahasa roh itu sungguh-sungguh digerakkan Roh Kudus, ya dilihat perkembangan hidup rohaninya. Dilihat buah-buahnya dalam hidupnya. Apakah bertambah imannya, pengharapannya, kerendahan hatinya. Kalau itu tidak diikuti dengan buah-buah roh, orang masih bisa bertanya, apa yang terjadi? Semoga jelas ya. Cara menilainya tidak bisa seperti ada testing apa gitu, nggak bisa. Dilihat dari buah-buahnya dalam hidup sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Monsinyur atas penjelasannya. Suara saya gimana? Suara saya terdengar atau putus-putus? Jelas. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Dulu kepada panitia ini sudah jam 7.40. Kalau sesuai dengan rundown sudah ada jadwal berikutnya. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan? Iya, betul Romo. Jadi ini sudah waktunya break sebentar. Jadi mungkin kita akan break sebentar supaya tidak terlalu panas ya. Ini kan bahasannya berat juga. Iya. Baik. Bahasa roh susah ini diprediksi. Baik, terima kasih Romo Vidi dan Monsinyur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,